Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Minangnis. Saya sendiri Kuntum Khaira Umah, NIM 2017-31290. Suci Rahmadani, NIM 2017-31155. Anissa Sri Wahyuria, NIM 2017-31247. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi pencaharian barang berbasis website. Yang pertama, abstrak. Terdapat banyak barang yang tersedia di pusat perbelanjaan Matahari Basco Grand Mall. Dari sekian banyak barang yang tersedia, tidak semua barang selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Para konsumen yang ingin membeli suatu barang diharuskan untuk menunggu barang yang mereka inginkan dicari oleh pegawai Matahari. Karena pada umumnya, barang yang dipajang di store seperti sepatu hanya memajang bagian sebelah kanan saja. Untuk itu, jika konsumen ingin membeli sepatu yang terpajang di store, maka harus menunggu terlebih dahulu bagian sebelahnya lagi dicarikan oleh pegawainya. Terkadang menunggu barang yang dicarikan oleh pegawai membutuhkan waktu yang sangat lama, dikarenakan banyaknya barang yang bertumpuk di gudang, sehingga data barang yang ada terkadang tidak akurat dengan barang yang tersedia. Tidak jarang pula, para konsumen harus pulang tanpa membawa barang yang mereka cari. Hal ini membuat kurang efektif di dalam proses pencarian barang yang tersedia. Pada perkembangan teknologi saat ini, sudah banyak masyarakat yang menggunakan teknologi untuk mempermudah pencarian dan menghemat waktu di dalam pencarian barang yang tersedia. Penelitian dengan judul Sistem Informasi Pencarian Barang di Matahari Basco Grand Mall Padang berbasis web bertujuan untuk mempermudah masyarakat ataupun perusahaan di dalam proses pencarian barang yang tersedia di setiap store Matahari. Dalam perancangan aplikasi ini, peneliti menggunakan Sampipi sebagai perangkat lunak yang digunakan, Sublime Text 3 sebagai text editor, dan tools yang digunakan yaitu PHP dan MySQL dalam membangun aplikasi website. Hasil dari perancangan sistem diharapkan dapat mempermudah masyarakat ataupun perusahaan di dalam proses pencarian dan memberikan informasi mengenai barang yang tersedia di Matahari Basco Grand Mall Padang. Yang kedua yaitu konten. Setiap informasi adalah merupakan alat yang dibuat oleh manusia yang mengkombinasikan dari setiap unit seperti orang, hardware, software, jaringan komputer, dan jaringan komunikasi data dan database yang bertujuan untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan menghasilkan informasi yang akan berguna bagi user atau pengguna di dalam melayani sinergi organisasi dalam proses pengendalian pengambilan keputusan. Menurut Yuhei Fizar, website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dari sebuah domain yang mengandung informasi. Sebuah website biasanya dibangun atas banyak halaman web yang saling berhubungan. Hubungan antar satu halaman web dengan halaman web lainnya disebut hyperlink. Sedangkan teks yang dijadikan media penghubung disebut hypertext. Informasi pencarian merupakan sebuah proses mencari, menemukan, dan memperoleh hasil dari data yang telah diolah ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat bagi penerimanya, yang akan bertujuan untuk pengambilan keputusan dan berguna untuk memperoleh suatu pekerjaan yang nantinya akan menjadi pokok penghidupan. Selanjutnya yaitu menjalankan program. Inilah tampilan dari aplikasi yang telah kami buat, di mana terdapat dua menu, yaitu menu Home yang merupakan tampilan aplikasi website kami. Yang kedua, menu data barang tersedia. Di menu ini ada dua submenu, yaitu tampil data dan tambah data. Jika ditekan tampil data, akan menampilkan sebuah tabel barang-barang yang telah diinputkan, yaitu ada kolom kode barang, jenis barang, merek, size, keterangan, dan aksi. Selanjutnya
submenu yang kedua yaitu tambah data. Nah, pada tambah data, kita dapat menambahkan item barang yang akan diinput seperti kode barang, NM 001 dengan jenis barang, baju anak, dengan merek kids, size-nya S, dengan keterangan tersedia. Lalu tekan button simpan. Nah, berhasil menambahkan data. Setelah data diinputkan dan disubmit, maka secara otomatis data akan tersimpan di dalam tabel tampil data dan otomatis juga tersimpan di dalam database. Selanjutnya, di bagian aksi juga ada dua tombol, yaitu tombol edit dan sebelum tombol aksi, di sini ada tabel pencarian di mana kita dapat mencari barang yang kita inginkan dengan memasukkan kode barang. Contohnya kode barang data barang yang kita inputkan tadi. Coba dicari. Nah, maka data barang yang kita inputkan tadi secara otomatis akan naik ke bagian yang pertama. Selanjutnya, tombol edit dan delete. Kita coba edit satu data. Edit jenis barangnya jadi sepatu wanita. Mereknya Gladio. Size 37. Keterangan kosong. Kosong. Simpan. Berhasil menyimpan data. Kita lihat di tabel tampil data. Nah, tadi yang kode barang awalnya baju pria, sekarang diedit menjadi sepatu wanita. Selanjutnya tombol delete. Delete ini digunakan untuk menghapus data. Menghapus data yang pertama delete. Oke. Berhasil menghapus data. Kita cek di tampil data. Data barang tadi sudah hilang dan di database pun data yang kita delete tadi juga akan hilang. Yang kode barang AB0040. Nah, selanjutnya penjelasan dari source code-nya. Biasanya dari beberapa source code atau script yang kita gunakan. Nah, ini jadi yang pertama config.php. Nah, di sini merupakan koneksi antar database di PHP MyAdmin. Sublime Text atau text editor yang kita gunakan ini agar terkoneksi dengan tampilan atau halaman web yang kita gunakan tadi.
Nah, ini pemanggilan localhost dan root. Kemudian ini merupakan nama database yang kita buat, yaitu Minangnis, dengan nama tabelnya yaitu tabel barang. Selanjutnya kita masuk pada script tampil.php. Nah, pada script tampil.php ini, yang tadinya menampilkan hasil dari atau pemanggilan dari database pada php-myadmin. Nah, yang pertama di sini merupakan kita panggil dulu atau kita include config.php, di mana config.php ini merupakan koneksi antar database dengan tampilan dari halaman webnya. Nah, ini merupakan desain untuk tampilan dari database yang akan kita panggil. Terdapat nomor, kode barang, jenis barang, merek, size, keterangan, dan juga aksi. Nah, pada bagian ini kita memanggil dari data yang ada di tabel barang yang terdapat di database Minangnis tadi. Nah, di bagian ini merupakan script untuk pencarian yang sudah dijelaskan oleh Suci tadi. Di sini kita menggunakan keyword yaitu select bintang from barang. Barang ini merupakan tabel dari database Minangnis tadi yang sudah kita buat. Nah, ini akan menampilkan seluruh data dari tabel barang, di mana kode barang ini merupakan primary key yang kita buat di database tadi, di mana akan menampilkan dari semua database yang ada di tabel barang, di mana kode barang itu akan di-search. Jadi ini hanya bisa men-search berdasarkan kode barang saja. Karena pada umumnya di tempat-tempat store yang ada di Matahari itu, barang-barang yang ada di sana menggunakan kode barang masing-masing seperti yang telah kita jelaskan tadi, akan menggunakan kode barang seperti ini. Nah, selanjutnya kode barang yang kita cari nanti akan diurutkan ascending dari yang terkecil ke yang terbesar. Lanjut. Ini menjelaskan bahwa nantinya akan menampilkan seluruh data yang ada pada tabel barang yang diurutkan berdasarkan kode barangnya. Lanjut pada script tambah.php. Nah, bagian ini merupakan script dari tambah data. Nah, apabila kita klik tambah data, maka akan masuk pada tampilan data seperti ini. Untuk tampilan data ini, scriptnya itu seperti ini. Yang pertama, kita panggil dulu include config.php agar terhubung dengan database yang sudah kita buat. Selanjutnya, di sini akan menampilkan apabila kita melakukan tambahan data, maka data yang akan kita tambahkan akan terhubung langsung ke database yang telah kita buat menggunakan config.php tadi yang telah kita include-kan, dan nantinya data yang akan kita tambahkan akan terkoneksi ke tampil.php tadi. Nah, bagian tambah data, script yang terpenting yaitu di bagian ini, karena data yang akan dimasukkan, apabila data yang kita masukkan script tidak dapat di sini, maka data yang tersebut tidak masuk ke database ataupun tampilan web tadi. Di sini kita insert into barang merupakan nama dari tabel database setelah kita buat, lalu kita hanya memasukkan kode barang, jenis barang, merek, size, dan keterangannya saja. Selanjutnya, apabila kita berhasil menambahkan data, maka akan muncul script berhasil menambahkan data. Nah, di sini kita menggunakan beberapa label dan juga combo box. Di kode barang kita menggunakan label, begitupun di jenis barang kita menggunakan combo box dengan beberapa pilihan yang kita buat seperti ini.
Maka nantinya, dikarenakan pada jenis barang itu hanya terdapat beberapa barang saja, maka kita menggunakan combo box sebagai menu untuk pemilihan jenis barangnya. Begitupun seterusnya. Selanjutnya pada edit.php, di sini script untuk mengedit data. Apabila kita pilih salah satu dari data yang sudah ada, lalu kita klik tombol edit pada aksi, maka kita bisa mengedit barang-barang kecuali kode barang, karena kode barang merupakan primary key dari database yang telah kita buat. Dan nantinya edit data ini, data yang telah disimpan, diedit dan disimpan akan tersimpan juga di database dan juga akan tampil di halaman web tampil.php tadi. Kemudian ada delete.php. Nah, di bagian delete.php ini, jika kita memilih salah satu dari database yang sudah ada, kemudian kita klik tombol delete, maka database tersebut akan terhapus. Nah, seperti yang sudah ada ini, delete from barang, kode barang. Nah, di sini kita menggunakan kode barang sebagai primary key-nya, maka akan terhapus semua data yang ada dengan kode barang yang sama. Oke, kesimpulan yang dapat diambil dalam perancangan sistem informasi pencarian barang di Matahari Basco Grand Mall Padang berbasis web adalah sebagai berikut. Yang pertama, website akan memberikan informasi mengenai ketersediaan barang yang ada di tiap store yang ada. Kedua, website dapat menemukan lokasi melalui proses pencarian dari data barang guna memudahkan pegawai mall dalam mencari ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, website dapat membantu konsumen dalam efisiensi waktu menunggu barang yang mereka inginkan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.